Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela perpustakaan kampus, menciptakan pola cahaya di lantai kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Dimas duduk di meja panjang, di depannya berserakan buku-buku tua dengan halaman yang mulai menguning. Ia sedang mencari bahan untuk tugas akhirnya tentang sejarah bangunan kolonial. Meski sudah beberapa jam membaca, tak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengusir rasa kantuk ketika suara langkah kaki mendekat. Itu Raka, temannya, membawa 2 cangkir kopi. Raka, di desamu ada rumah tua yang katanya angker, kan? Kenapa enggak coba angkat itu jadi topik? Gua yakin bakal jadi karya yang keren. Dimas mendongak, memandang Raka dengan alis berkerut. Rumah tua itu, yang terletak di pinggir desa, selalu memunculkan rasa takut sekaligus penasaran. Orang-orang di desa menyebutnya rumah hantu. Dimas sendiri tahu cerita tentang seorang wanita yang meninggal tragis di sana, tapi tak pernah ia berani mendekat. Dimas, entah kenapa gua merasa nggak enak, Ra, tapi ide lu menarik juga. Dimas berpikir sejenak, sebuah ide mulai terlintas. Mungkin rumah itu bisa menjadi subjek penelitian yang menarik, sekaligus tantangan untuk menguji keberaniannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelidiki rumah itu bersama 3 temannya, Raka, Nadia, dan Edo. Mereka menyusun rencana sederhana. Dalam seminggu, mereka akan mengunjungi rumah tersebut, menghabiskan 1 malam untuk mendokumentasikan keadaan rumah dan menggali informasi sejarahnya. Seminggu kemudian, mereka tiba di depan rumah tua itu. Langit mulai gelap, dan cahaya bulan samar-samar menerangi bangunan yang berdiri di tengah rimbunan pohon besar. Pagar rumah itu sudah miring, hampir roboh. Nadia, aku nggak suka tempat ini. Seriusan, kenapa kita harus masuk? Edo, udah, Nat, jangan cemen. Ini cuma rumah tua, nggak ada apa-apa. Meski Nadia tampak ragu, mereka tetap melangkah masuk. Pintu depan, meski tampak rapuh, berat saat didorong. Begitu terbuka, angin dingin menyambut mereka. Bau kayu lapuk dan debu langsung menusuk hidung. Dimas menyalakan senter dan mulai menyorotkan cahayanya ke sekeliling. Ruangan itu dipenuhi furnitur tua yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Lukisan tua tergantung miring di dinding, dan lantainya berderit setiap kali mereka melangkah. Mereka mulai menjelajahi rumah itu. Di lantai pertama, mereka menemukan ruang tamu yang berdebu, dapur dengan peralatan masak yang sudah berkarat, dan ruang makan dengan kursi yang terbalik. Di lantai 2, suasana semakin mencekam. Dimas, ini kamar utama. Kemungkinan besar pemilik rumah dulu tinggal di sini. Di kamar itu ada ranjang besar, lemari pakaian tua, dan sebuah cermin besar yang buram. Nadia menggigil. Nadia, rasanya ada yang mengawasi kita. Aku nggak nyaman di sini. Malam semakin larut. Mereka duduk di ruang tamu dengan peralatan dokumentasi yang sudah disiapkan. Tapi suasana rumah itu membuat mereka gelisah. Tiba-tiba,
Senter Raka mati. Ia mengutuk pelan sambil memukul-mukul senter itu, tapi tetap saja tidak menyala. Edo, Dimas, lu denger nggak? Kayak ada suara langkah kaki di bawah tadi. Dimas menggeleng, tapi ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara berderit samar terdengar dari arah dapur. Ketika mereka memutuskan untuk memeriksa, pintu dapur terbanting sendiri. Di kamar utama, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Ketika mereka berdiri di depan cermin besar, cermin itu menampilkan bayangan seorang wanita. Ia berdiri di belakang mereka dengan gaun putih dan wajah penuh luka. Naya berteriak, "Itu apa tadi? Ada bayangan di cermin." "Raka, kita harus tenang. Mungkin ini cuma ilusi." Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Suara tangisan terdengar dari arah dapur. Benda-benda kecil seperti kunci dan buku bergerak tanpa sebab, dan angin dingin kembali berembus dari arah lorong. Di gudang kecil di lantai bawah, mereka menemukan sebuah peti tua yang terkunci. Setelah mencari-cari, mereka menemukan kunci peti itu di dapur, di dalam cangkir berdebu. Ketika peti itu dibuka, mereka menemukan surat-surat tua, foto seorang wanita muda, dan sebuah buku harian. "Dimas, ini pasti milik pemilik rumah. Kita harus baca ini." Dari buku harian itu, mereka mengetahui bahwa wanita dalam foto adalah Nyonya Kusmawati, istri seorang pengusaha kaya di masa kolonial. Suaminya ternyata adalah seorang pria yang kejam. Ia sering menyiksa dan mengurung Kusmawati di kamar utama. Suatu malam, Kusmawati ditemukan tewas di kamar itu. Suaminya menyatakan bahwa ia bunuh diri, tapi dari buku harian itu, tampak jelas bahwa Kusmawati tidak pernah berniat untuk mengakhiri hidupnya. "Nadia, dia pasti arwah yang kita lihat di cermin. Dia belum tenang karena kematiannya belum terungkap." Ketika mereka mencoba meninggalkan rumah itu, pintu depan terkunci rapat. Mereka panik, tapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang menginginkan mereka tetap tinggal. "Nyonya Kusmawati," berbisik, "kalian harus tahu kebenarannya. Aku tak pernah bunuh diri." Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Mereka dihantui oleh suara-suara, bayangan, dan kilasan-kilasan masa lalu yang muncul di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana Kusmawati diperlakukan dengan kejam oleh suaminya. Mereka menyaksikan Kusmawati dikurung di kamar itu selama berhari-hari tanpa makan, hingga akhirnya ia ditemukan tak bernyawa. "Dimas, kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita juga nggak akan bisa keluar dari rumah ini." Mereka memutuskan untuk kembali ke kamar utama. Di sana, Dimas mengambil buku harian Kusmawati dan menyalakan api. Ketika api mulai membakar halaman-halaman itu, bayangan wanita itu muncul lagi. Kali ini ia tidak marah. "Nyonya Kusmawati, terima kasih. Aku akhirnya bebas." Saat itu juga, pintu depan terbuka, angin dingin berhenti, dan suasana rumah menjadi hening.
Pagi menjelang ketika mereka akhirnya keluar dari rumah itu. Dimas menatap bangunan tua yang kini terlihat lebih terang, seolah rahasia gelapnya telah sirna. Dimas, Diar, aku belajar satu hal, sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ada hal-hal yang menunggu untuk diungkap, dan ada arwah yang hanya ingin didengar. Rumah tua itu kini berdiri sunyi di bawah sinar matahari, seolah beristirahat setelah melepas beban yang telah lama ia pikul.